Ini kita lagi proses yang berikutnya, mudah-mudahan bisa ya. Ada berapa nama yang kita lagi proses, mudah-mudahan cepat. Si Mauro termasuk nggak? Mauro. lihat nanti. Sejumlahnya. Kenapa sih? Mauroan? Karena Keren ya? karena ini kita tuh butuh striker, Bang. Oh, striker. Kita tuh butuh striker. Mauro itu masih muda loh. Baru 19 bulan ya? Hah? Baru 19 ya masalahnya, 20 Ya, 19. masuk 20-an lah ya kali ya. Sama satu lagi ada nama Jairo. Jairo pemain mantan Crystal Palace. Itu termasuk apa? Hot News. Striker naturalisasi incaran PSSI tak tertarik gabung timnas Indonesia. Mengenai Zylstra dari pelatihnya sebelumnya. Jadi dia memang striker yang nomor 9. Tingginya 188, jadi ideal juga, ya kan? Iya. Dia juga strength-nya bagus. Lalu yang kalau tidak salah di highlight itu adalah goal poacher. Jadi betul-betul bisa mencetak gol. Jadi Iya. memang nomor 9. Memang Ya. benar-benar yang kita butuhkan. Memang masih muda, Mauro Zylstra. Juga ada juga nama-nama lain seperti Dean Zandbergen juga bisa. Upaya PSSI untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia dengan mendatangkan striker naturalisasi kembali menemui kendala. Pemain yang diincar ternyata enggan untuk bergabung dengan skuad Garuda. Belakangan memang ada nama yang santer dikaitkan dengan timnas Indonesia, yaitu Mauro Zylstra dan Ole Romeni. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait kedua pemain keturunan tersebut. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya sudah membidik pemain dengan posisi striker, namun sayang pemain dimaksud belum tertarik bergabung dengan timnas Indonesia. Arya kemudian mengakui bahwa belakangan ini PSSI memang menjaring pemain belakang. Karenanya, stok pemain bertahan masih banyak. Sekarang, publik tinggal menunggu siapakah striker yang akan digaet oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pencarian penyerang keturunan ini menunjukkan ambisi PSSI untuk memperkuat kualitas timnas Indonesia, terutama di lini depan. Dengan meningkatkan daya serang, PSSI berharap timnas Indonesia dapat bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026, dan memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Proses mendatangkan penyerang keturunan juga menjadi strategi jangka panjang PSSI, untuk mengembangkan timnas Indonesia. Apalagi, dengan potensi pemain yang berpengalaman di liga-liga Eropa, yang tentunya dapat membawa angin segar bagi timnas Indonesia. Seiring berjalannya waktu, PSSI akan terus memantau dan mengupayakan proses naturalisasi, agar segera mendapatkan pemain yang dapat memberikan kontribusi besar bagi sepak bola Indonesia. Gerak satset diperlihatkan PSSI untuk memperkuat armada tempur timnas Indonesia besutan Shin Tae-yong. Abis Kevin Dix terbitlah striker anyar. PSSI melalui sang sekjen, Yunus Nusi, memastikan timnas Indonesia akan terus menjalankan proyek naturalisasi. Dan target yang ingin direalisasikan ialah memberikan Shin Tae-yong seorang striker baru. Seperti diketahui, proses naturalisasi pemain keturunan Indonesia Kevin Dix, Estella Lupati, dan Noah Leatomu dipastikan telah disetujui DPR RI dalam rapat paripurna. Setelah mendapat persetujuan dalam rapat paripurna DPR RI ini, proses naturalisasi Kevin Dix dan dua calon pemain timnas wanita Indonesia ini bakal dilanjutkan ke Sekretariat Negara. Kemudian nantinya akan ada surat keputusan Presiden Kepres dan setelah itu bakal dilanjutkan ke Kementerian Hukum untuk pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI. Walaupun masih ada beberapa proses yang bakal dijalani oleh Kevin Dix, Estella, dan Noah. Akan tetapi, proses naturalisasi Kevin Dix ini bisa dibilang berjalan dengan mulus. Hal ini karena pemain yang tengah berkarir di klub Liga Denmark, FC Copenhagen tersebut diharapkan bisa segera membela timnas Indonesia. Apalagi dalam waktu dekat ini, timnas Indonesia bakal kembali menjalani perjuangan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kevin Dix diharapkan bisa tampil dalam laga melawan Arab Saudi, sehingga proses naturalisasinya pun dikebut.
Bahkan PSSI mengaku pengambilan sumpah WNI Kevin Dix bakal dilakukan di Denmark pada tanggal 7 November tahun 2024, karena saat ini sang pemain masih fokus membela timnya. Dengan proses naturalisasi Kevin Dix ini, PSSI pun tak tinggal diam. Yunus Nusi mengatakan bahwa PSSI bakal tetap melakukan proses naturalisasi. Sekjen berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa untuk proses naturalisasi selanjutnya yakni pemain berposisi striker. Ya, kami tetap dalam proses, striker masih dalam proses, ujar Yunus Nusi. Terkait nama pemain berposisi striker yang masuk dalam proses naturalisasi ini, Yunus mengaku belum bisa mengumumkannya. Hal ini karena PSSI pun masih memiliki beberapa hambatan untuk mencari-cari pemain berposisi striker ini. PSSI sebelumnya juga telah mengaku bahwa pihaknya sangat kesulitan mencari pemain berposisi striker untuk memperkuat timnas Indonesia. Mereka kesulitan menemukan striker hebat baik dari pemain keturunan maupun lokal. Namun, saat ini pihaknya sering mendapat beberapa rekomendasi dari sana-sini dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang bakal proses nantinya. Kami mungkin belum bisa mengumumkan namanya karena ya memang kami ada beberapa hambatan untuk mencari striker, kata Yunus Nusi. Tapi saat ini ada beberapa rekomendasi dari sana-sini dan Ketua Umum yang proses, ucapnya. Yunus mengatakan apabila sudah pasti proses naturalisasi pemain berposisi striker tentu akan langsung dilaporkan ke Kemenpora nantinya. Pasti akan kita laporkan ke beliau, Menpora Dito Aryo Tejo, tuturnya mengakhiri. Sebelumnya, dua penyerang sempat dihubungkan dengan timnas Indonesia, yaitu oleh Romeni dan Mauro Zelstra. Yunus juga menjelaskan bahwa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menerima sejumlah rekomendasi nama yang dipertimbangkan. Erick akan kembali memimpin proses seleksi pemain yang akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Saat ini ada beberapa rekomendasi, dan Ketua Umum yang akan melanjutkan prosesnya, ujar Yunus Nusi. Salah satu perbedaan signifikan dari timnas Indonesia era Sintayong adalah bersinarnya para pemain keturunan. Timnas Indonesia saat ini hampir 50% diisi oleh para pemain keturunan berdarah Indonesia, atau yang biasa disebut pemain diaspora. Pemain diaspora sendiri merupakan pemain yang memiliki darah Indonesia dari keluarganya. Kualitas tidak pernah berbohong. Para pemain diaspora sukses memberikan kontribusi besar untuk negara asalnya, Indonesia. Terbukti, berkat para pemain keturunan, timnas Indonesia sukses lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keep my head up when I act, head up that's a fact, never looking back, I'ma keep myself on track, keep my head up staying strong, always moving on, feel I don't belong, tell my thoughts to move along, push myself to be the best, die with no regrets, live with every breath, see my message.